Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri kelas 11 MIA yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sel. Apa yang antum ketahui tentang sel? Semoga ini bisa dijawab. Sel merupakan kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup. Dengan kata lain, unit terkecil penyusun makhluk hidup. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di gambar berikut, yang mana sel merupakan penyusun makhluk hidup organisme gitu ya. Mulai dari penyusun jaringan, kemudian jaringan membentuk organ, organ nanti akan bergabung menjadi sistem organ, dan sistem organ ini pun akan menjadi ciri dari suatu organisme. Sejarah tentang sel. Sel ini pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan yang berkebangsaan Inggris yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Hooke mengamati sel gabus dari dinding sel tumbuhan yang sudah mati, yang penampakan dari hasil pengamatannya di mikroskop seperti berikut ya. Di situ terlihat ada ruang-ruang kecil atau kamar-kamar kecil, yang kemudian inilah yang disebut oleh Hooke sebagai sel. Karena sel itu sendiri berasal dari kata selula. Selula itu berarti kamar-kamar kecil ya. Jadi selula itu berarti kamar kecil yang berasal dari bahasa Latin. Kemudian Antonia von Leeuwenhoek menjadi orang yang pertama kali melihat sel hidup dari alga Spirogyra dan bakteri pada tahun 1674. Semenjak itulah para ilmuwan berlomba-lomba untuk belajar tentang sel. Nah, terkait dengan ukuran sel itu sangat kecil ya, berukuran mikroskopis. Jadi kisaran diameternya itu antara 1 sampai 100 mikrometer dan volumenya berkisar antara 1 sampai 1000 mikrometer kubik. Nah, untuk melihat sel tentunya sangat sulit oleh mata telanjang, perlu adanya alat begitu ya. Alatnya bisa mikroskop cahaya, atau untuk lebih spesifik melihat yang lebih kecil lagi bisa menggunakan mikroskop elektron. Nah, untuk memberi gambaran bagaimana sih ukuran sel itu bisa kita lihat dari analogi gambar berikut. Jadi ada bakteri begitu yang lebih kecil dari ukuran sel hewan atau sel tumbuhan, bahkan yang lebih besar di situ bisa kita lihat ada sel telur begitu ya. Jadi ukurannya dalam satuan mikro gitu ya, mikroskopis. Nah, masalah tipe sel kita bisa klasifikasikan menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Yang mana prokariotik itu berasal dari bahasa Yunani ya. Jadi pro berasal dari dua suku kata ya, pro dan karyon. Pro itu sebelum dan karyon itu inti. Jadi intinya itu belum sempurna gitu ya, karena belum dilapisi oleh membran inti. Sementara kalau yang eukariotik ya, berasal dari dua suku kata juga ya. Eu artinya sebenarnya dan karyon artinya inti. Jadi intinya itu sudah sejati karena sudah dilapisi oleh membran gitu ya. Tidak bergabung dengan organel-organel lainnya pada sitoplasma. Nah, ini adalah contoh dari tipe sel yang prokariotik. Salah satunya adalah sel bakteri ya, yang mana materi genetiknya di situ tidak dilapisi oleh membran sehingga bercampur dengan organel-organel lainnya pada sitoplasma. Sedangkan contoh dari sel eukariotik, di sini kita bisa tampilkan sel tumbuhan, yang mana di situ kita lihat selnya pada intinya itu sudah dilapisi oleh membran. Ini adalah beberapa perbedaan secara umum ya, yang prokariotik maupun eukariotik. Jadi inti selnya itu tanpa membran inti gitu ya. Sementara kalau eukariotik itu memiliki membran inti. Beberapa organel yang ada pada prokariotik bisa dilihat di tabel, dan eukariotik ya. Kemudian ini latihan yang Anda harap antum bisa kerjakan di rumah ya.
Jelaskan apa yang dimaksud dengan sel, siapa pertama kali yang menemukan sel, jelaskan tentang ukuran sel, apa perbedaan sel eukariotik dan prokariotik, dan apakah mungkin sel makhluk hidup dapat dilihat dengan mata telanjang. Ana mohon antum bisa kerjakan, tetap semangat di rumah. Ana Kurniawan Arizona, guru biologi kelas 11 Mia. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.